Oke guys, tak terasa kali ini kita sudah sampai di penghujung season 1 part terakhir. Di part terakhir kali ini kita akan menceritakan kisah masa lalu tentang King dan Diana. Di sini King pun kehilangan ingatannya saat diserang oleh Helbram dan terjatuh ke sungai. Dia pun terkejut saat terbangun karena tiba-tiba sudah ada seorang raksasa yang berada di depannya. Dari situlah pertama kalinya King bertemu dengan Diana. Tahun demi tahun pun telah mereka lalui bersama. Sedikit demi sedikit ingatan King pun mulai pulih. Sampai pada saat di mana terjadi insiden di sebuah desa dekat tempat tinggal mereka yang sekarang. King pun langsung bergegas menuju ke sana dan berjanji kepada Diana untuk segera kembali kepadanya. Namun betapa terkejutnya King setelah sampai di desa tersebut. Dia pun menemukan banyak warga desa yang meninggal berlumuran darah. King pun lagi-lagi dikejutkan oleh orang yang pernah mencoba membunuhnya sekitar 100 tahun yang lalu. Namun orang tersebut bukanlah manusia yang sama pada saat ini. Dikarenakan Helbram telah membunuhnya atas kematian King di masa lalu yang dikiranya sudah meninggal. Dan merubah dirinya menjadi orang tersebut. Untuk membalas dendam kepada manusia yang telah menipu dan juga merampas sayap rekan-rekannya. Helbram pun mengatakan kepada King bagaimana perasaannya saat orang yang dia percayai mencabuti sayap rekan-rekannya satu demi satu. Helbram pun terbelenggu atas kebenciannya terhadap manusia selama 500 tahun ini. Dia akan terus-terusan membunuh sampai tidak ada satupun manusia di dunia ini. Dan tanpa satu patah kata pun yang terucap, King pun langsung mengeksekusinya. King pun harus menanggung dosa atas penderitaan yang telah Helbram alami selama ini. King pun kembali ke tempat Diana namun tidak untuk berjumpa dengannya melainkan untuk menghilangkan ingatannya. Lalu pergi meninggalkannya. Tak lama dari itu King pun menyerahkan diri dan diberi hukuman selama 1000 tahun. Dan dari situlah dia pun bertemu dengan Meliodas. Kembali ke masa sekarang. Pertarungan antara King melawan Helbram pun terus berlanjut. Yang mana King mampu mengeluarkan potensi dari kekuatan Castiefol yang berguna untuk melindungi serta menyembuhkan luka. Mendengar hal tersebut, Helbram pun lalu menyuruh para kesatria kudus untuk memberikan seluruh kekuatan sihirnya kepadanya. Namun setelah mendapatkan kekuatan tersebut, Helbram masih tidak mampu menyeimbangi kekuatan dari King. Sampai pada akhirnya Helbram pun harus terbunuh untuk kedua kalinya. Lalu setelah berbincang-bincang dan memberitahu maksud tujuan dari mereka datang ke kerajaan, scene pun lalu berganti pertarungan antara Arthur melawan Henriksen. Henriksen pun memberitahu kepada Arthur bahwa sikapnya sudah seperti seorang raja yang mampu mengetahui dan juga membaca situasi yang ada di medan pertempuran. Namun sejauh mana yang Arthur ketahui itu masih dalam bayang-bayang Henriksen. Tak mau berlama-lama Arthur pun mencoba menyerang Henriksen. Namun yang terjadi adalah Henriksen yang malah memojokkannya. Sampai saat dimana Henriksen pun mengeluarkan skill Hellblaze-nya. Di saat yang tepat, Meliodas pun datang dan mengeluarkan full counternya untuk membalas serangan dari Henriksen. Meliodas pun meminta Henriksen untuk mengembalikan Elizabeth ke tangannya, namun tidak diindahkan. Dan dimulailah pertarungan antara keduanya. Di sisi lain terlihat Gilthander yang sedang menopang Dreyfus dan bertanya kepadanya tentang kejadian saat Dreyfus sedang melawan Gowther. Dreyfus pun mengatakan kepada Gilthander bahwa dirinya ditunjukkan tentang masa lalu yang kelam saat ia melakukan dosa yang tak bisa ia hindarkan. Setelah itu muncullah penyihir bawahan Henriksen dan mengirimkan Gilthander ke tempat mereka sekarang untuk membantu Henriksen. Gilthander pun muncul di hadapan Meliodas dan langsung menyerangnya. Setelah beberapa kali pertarungan, Gilthander pun mampu memaksa Meliodas untuk mengeluarkan kemampuan iblisnya. Lalu duel di antara Arthur melawan Henriksen pun terus berlanjut. Namun kali ini dia terkena skill Hellblaze oleh Henriksen. Untungnya api tersebut mudah dipadamkan oleh penyihir bawahannya Arthur. Lalu di sisi lain terlihat Elizabeth yang baru bangun dari pingsannya. Ia pun bertemu dengan ayahandanya yang tidak lain merupakan raja dari kerajaan Lyonesse. Tak lama dari itu muncullah penyihir jahat dan berkata kepada Elizabeth, "Nikmatilah waktu luang yang ada karena sebentar lagi kekasihnya akan mati di tangan mereka." Singkat waktu dia pun pergi ke tempat Henriksen dan membantunya untuk mengalahkan Meliodas. Mereka bertiga pun terus-terusan menyerang Meliodas tanpa memberi Meliodas nafas. Tanpa mengetahui apa yang Meliodas rencanakan, mereka pun terus-terusan menyerangnya dengan kekuatan penuh. Lalu dari sisi berlawanan terlihat Margaret yang mencoba berdiri dan berjalan menuju ke atas.
Dia pun berjalan seperti melakukan bundir. Namun dari situlah rencana Meliodas baru berjalan. Karena Meliodas mengetahui bahwa selama ini ternyata ada sesosok makhluk yang terus mengawasi gerak-gerik mereka selama ini. Sesaat sebelum Henriksen menghabisi nyawa Meliodas, dengan gercep Gilthander pun berbalik menyerang Henriksen dan membuat tangannya terputus. Dia pun tanpa basa-basi langsung mengalahkan Henriksen, dan juga untuk membalas dendam atas kematian ayahnya 10 tahun yang lalu. Setelah mengetahui fakta bahwa selama ini Gilthander hanya berpura-pura, penyihir jahat ini pun langsung menteleportasikan mereka ke berbagai tempat. Namun sihir tersebut malah berbalik ke arahnya. Dan terungkap bahwa penyihir tersebut bernama Vivian, yang merupakan murid dari salah satu anggota Seven Lily Seeds yang bernama Merlin. Mari! Hak pun menemukan Ban di bawah kerajaan, di mana Ban melakukan kontak dengan wadah Dewi melalui tanduk Cernunnos. Ban pun meminta Dewi tersebut untuk membangkitkan Elaine, walau harus menggunakan nyawanya sebagai taruhannya. Namun Dewi tersebut tidak mau menggunakan nyawa Ban sebagai taruhannya, melainkan nyawa Meliodas sebagai syarat untuk membangkitkan Elaine. Sementara itu, Meliodas dan kawan-kawan memasuki ruangan tempat Elizabeth dan Batra ditawan. Walau pintu tersebut terdapat sihir penyegel, tidak butuh waktu lama bagi Merlin untuk membatalkan segel tersebut. Tak lama dari itu, Dreyfus pun datang dan bertanya apa yang sedang terjadi. Lalu Gilthander pun memberitahunya tentang bagaimana dia mengalahkan Henriksen dalam pertempuran, dan juga bagaimana dia tidak dapat bertobat atas dosa yang telah ia lakukan. Setelah itu Margaret pun mengungkapkan fakta bahwa dia tahu tentang mereka berdua yang telah membunuh Jaratras. Namun sayangnya saat Margaret memberitahu Gilthander, Vivian juga mengetahuinya dan juga memberikan pengawasan yang ketat kepada mereka berdua. Dreyfus pun mengakui kejahatannya dan berkata bahwa semua ini adalah untuk memulainya perang suci. Lalu Merlin pun membawa Arthur dan Batra ke Camelot untuk menyelamatkan nyawa Batra. Di sisi lain terlihat Vivian yang kesal karena kehilangan Gilthander. Tapi Henriksen yang ternyata masih belum mati menyuruhnya untuk mengambil kembali apa yang menjadi miliknya. Mereka berdua pun pergi ke istana dan membangkitkan darah iblis yang berada di dalam kesatria kudus yang baru. Di saat yang bersamaan, saat King dan yang lainnya ingin bergabung dengan Meliodas CS, tiba-tiba Jericho dan Guila mengerang kesakitan. Jericho pun berkata bahwa dia tidak menyesal meminum darah iblis, karena kekuatan adalah kekuatan. Setelah itu dia pun berubah menjadi monster yang besar. Diana pun dibuat sibuk olehnya, sedangkan Gotor mencoba untuk menyingkirkan kekuatan iblis dari Guila. Lalu Henriksen pun tiba setelah meminum darah iblis. Tetapi karena darah tersebut cocok dengannya, dia pun tidak berubah menjadi monster meskipun dia terlihat lebih besar dari sebelumnya. Henriksen pun meminta Meliodas untuk menyerahkan Elizabeth, tetapi King menyerangnya. Namun serangan tersebut dibelokkan oleh Herbram, yang juga dihidupkan kembali oleh Henriksen. Gilthander dan Meliodas pun mencoba bekerja sama untuk menyerang Henriksen. Tetapi Vivian menangkap Margaret dan juga Elizabeth. Serangan mereka pun terganggu akan hal tersebut. Lalu Henriksen pun memanfaatkan kesempatan tersebut untuk menebas Gilthander dan juga menusuk Meliodas. Elizabeth pun menyerahkan diri dan memberitahu Henriksen untuk tidak membunuh mereka sebagai balasannya. Henriksen pun menyetujui permintaan tersebut dan mereka pun pergi dengan sukarela. Meliodas pun mencoba mengikuti mereka tetapi dihalangi oleh Ban. Ban pun menyerang Meliodas tetapi Meliodas selamat meskipun kehilangan lengannya. Namun dengan kekuatan iblisnya Meliodas pun memasang kembali lengannya. Ban yang tidak menanggapi pernyataan Meliodas pun melanjutkan pertarungan. Lalu Hak pun memberitahu Meliodas tentang kesepakatan yang dibuat Ban oleh klan Dewi. Mendengar hal tersebut pun membuat Meliodas lengah dan terkena pukulan oleh Ban. Ban pun mengungkapkan bahwa klan Dewi memberitahu dia segalanya tentang Meliodas yang berteman dengan klan iblis yang membunuh Elaine. Meliodas pun kembali normal setelah mendengar perkataan tersebut dan menyuruh Ban untuk membunuhnya. Sementara itu, Diana masih mencoba menahan Jericho sedangkan Hauser dikejar-kejar oleh monster lain. Lalu King dan Helbram bertarung di atas. Gotor juga memiliki kesibukan dan mencoba mencegah Guila bertransformasi.
Di sisi lain, Henriksen dan Elizabeth bertemu dengan Dreyfus. Dreyfus mengatakan kepadanya bahwa dia akan menembus kesalahannya yang telah ia lakukan dengan menghentikan Henriksen. Lalu balik lagi ke tempat Meliodas. Ban mencoba membunuh Meliodas, tetapi Meliodas malah berbalik menyerang. Dia berkata kepada Ban bahwa dia tidak bisa meninggalkan Elizabeth dan membiarkannya terbunuh begitu saja. Hawk pun mencoba berbicara kepada Ban agar Ban sadar, tetapi ia berkata ia harus memanfaatkan momen ini untuk bertemu Elene kembali. Hawk pun mengatakan kepada Ban jika klan Dewi itu berbohong, ia juga akan kehilangan sahabatnya. Meliodas juga mengatakan bahwa mereka dapat bertarung setelah semua ini berakhir. Tetapi untuk saat ini, mereka harus melakukan tugas mereka sebagai 7 dosa mematikan. Ban pun akhirnya setuju, lalu Meliodas meminta Hawk untuk membawanya ke tempat Elizabeth berada. Setelah itu Ban pun pergi untuk membantu Gilthander dan Diana, lalu melemparkan bola pemulihan super ke arah mereka. King pun masih terus melawan Helbram dan mencoba meyakinkannya untuk berhenti. Helbram pun memberitahu King untuk mengakhirinya saja, karena jika itu dia maka Helbram akan baik-baik saja. Di sisi lain, Gustav pun pergi mencari Jericho. Walaupun dia berhasil menemukannya, tetapi Jericho malah meremukkan badan kakaknya sendiri dengan tangan barunya. Jericho pun memohon kepada Diana untuk membunuhnya. Ban pun berusaha menyelamatkannya dengan menghancurkan iblis yang bersemayam di tubuhnya. Dan di saat yang bersamaan, King pun memanggil bunga matahari dan juga sinar untuk ditembakkan dan menghancurkan Helbram. Setelah itu, Henriksen dan Dreyfus masih terus bertarung satu sama lain. Dan agak sulit bagi Dreyfus untuk menghentikan Henriksen, karena Henriksen yang sekarang memiliki kekuatan regenerasi. Keduanya pun menembakkan sihir satu sama lain, tetapi bertabrakan dan meledak. Setelah puing-puing menghilang, tetapi alih-alih melihat Henriksen, Dreyfus malah melihat bahwa Elizabeth telah terluka. Dia pun bergegas ke sisinya, tetapi Henriksen muncul dan mereka terus bertarung dengan pedang. Lalu Henriksen pun mematahkan pedang Dreyfus dan mengatakan bahwa pertarungan telah berakhir. Dia pun dilelehkan oleh Henriksen dan hancur tepat saat Hawk dan Meliodas tiba. Meliodas pun dengan gercep meraih Elizabeth dan meletakkannya di atas Hawk, lalu menyuruh mereka untuk pergi. Setelah itu, Meliodas dan Henriksen pun mulai bertarung lagi satu sama lain. Tak lama dari itu, Diana and the Gang pun muncul tepat waktu untuk membantu Meliodas. Meliodas, King, dan Diana pun menyerang Henriksen secara bersamaan, tetapi dia masih terus berdiri dan bertarung. Tak lama dari itu, Henriksen pun menyerang Ban dan menjatuhkannya ke dinding tepat di belakang mereka. Ban pun lalu menarik dirinya keluar dan bertanya kepada Henriksen di mana ia mendapatkan itu dan membuatnya runtuh. Dan betapa terkejutnya mereka saat melihat ada iblis yang berada di dalam. Lalu Henriksen pun mengatakan kepada mereka bahwa makhluk itulah adalah awal dari segalanya. Para Seven Deadly Sins tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Henriksen memberitahu mereka bahwa dia menemukan iblis itu 20 tahun yang lalu. Lalu Henriksen pun menunjukkan kekuatannya dengan menyerang 7 dosa mematikan dengan menggunakan kekuatan iblis merah. Seketika itu pula Ban pun tertusuk oleh kekuatan iblis tersebut. Dan tak lama dari itu dia pun bergegas menuju Henriksen. Dia pun memberitahu Henriksen bahwa dia membunuh iblis merah itu bertahun-tahun yang lalu sambil membanting Henriksen. Ban pun kemudian menggunakan senjatanya dan menghancurkan mayat iblis tersebut. Setelah itu para anggota Seven Deadly Sins pun memutuskan untuk masuk ke lubang yang dibuat Ban dan meninggalkan Diana di atas untuk bertindak sebagai penjaga. Mereka pun mengikuti jejak darah yang mengarah ke Henriksen. Setelah bertemu, ternyata di belakangnya ada sisa-sisa iblis abu-abu. Henriksen pun lalu mengambil sampel darah dari mayat tersebut dan menyuntikkannya ke dirinya sendiri. Seketika itu juga dia pun berubah menjadi iblis abu-abu gelap dengan tanduk dan sayap. Lalu saat di posisi atas tiba-tiba mereka pun mendengar ada ledakan yang melempar Diana. Saat Henriksen dan para anggota Seven Deadly Sins lainnya muncul dari bawah. Masaka, Henriksen! Tak lama dari itu, Henriksen pun mulai menyerang para kesatria kudus menggunakan skill Drak Snow dan membuat mereka terbunuh dengan mudahnya. Dawn Roar pun menyatukan kekuatan dengan para kesatria kudus untuk mengalahkan Henriksen, tetapi serangan mereka tidak berdampak apapun padanya. Elizabeth pun bangun dan memohon kepada semua orang untuk melarikan diri karena dia tidak mau lagi terjadinya pertumpahan darah. Namun mereka pun terus-terusan melawan Henriksen, tetapi Henriksen membantai mereka satu persatu.
Sedangkan Meliodas menahan serangan Henriksen dengan punggungnya untuk melindungi Elizabeth, dan dia pun terkapar. Henriksen pun mengambil kesempatan tersebut dengan mengirimkan serangan yang disebut Dead End, yang akan membunuh apapun yang langsung disentuhnya. Dia pun melemparkan serangan tersebut ke arah Meliodas, tetapi Hulk menghalangi jalannya. Hulk pun mengorbankan dirinya sendiri sehingga dapat menyelamatkan Meliodas dan Elizabeth. Elizabeth pun pergi ke tempat Hulk dan mulai meratapi kesedihan. Lalu tiba-tiba cahaya terang muncul dan mulai menyembuhkan semua orang. Cahaya itu ternyata berasal dari Elizabeth karena dia telah membangkitkan darah pendeta wanita druid di nadinya dan merupakan utusan dari Sang Dewi. Henriksen. Elizabeth pun bertanya kepadanya mengapa dia melakukan ini semua. Dan Henriksen pun mengatakan bahwa itu semua untuk balas dendam karena mereka telah mengunci ras iblis. Setelah itu Henriksen pun melakukan serangan Drak Nebula, lalu Elizabeth mengatakan bahwa dia tidak akan membiarkannya menyakiti orang lain dan menghasilkan bola cahayanya sendiri. Serangan cahaya itu pun mampu membasmi serangan kegelapan dari Henriksen dan menyembuhkan semua orang di sekitarnya. Henriksen pun terluka, tetapi serangan tersebut tidak cukup untuk menghentikannya. Lalu pasukan Downrar dan juga para kesatria kudus mempersiapkan diri mereka untuk menyerang lagi. Namun dengan aura kekuatan dari Henriksen, mampu membuat Gilthander diam, membeku, dan membisu. Henriksen pun pergi menyerang Gilthander, tetapi serangan tersebut diblokir oleh Meliodas. Setelah itu Meliodas pun meninju Henriksen dan menjatuhkannya ke tanah. Meliodas pun memotivasi mereka untuk tidak menyerah karena Seven Deadly Sins ada bersama mereka di sini. Anggota Seven Deadly Sins pun menyerang Henriksen sementara para kesatria suci menyaksikan kehebatan mereka. Meliodas pun memberitahu Gauthur untuk mengirimkan instruksi ke pikiran orang lain. Setelah mengirimkan rencana tersebut, Meliodas pun melawan Henriksen 1 lawan 1. Sementara yang lain menyerangnya dari pinggir lapangan. Meliodas juga terkena serangan tersebut dan sepertinya dia bersedia mengorbankan dirinya sendiri asalkan itu untuk menghancurkan Henriksen. Tetapi memang seperti itulah yang direncanakan oleh Meliodas. Setelah mendapatkan semua serangan tersebut, Meliodas pun menyerang Henriksen menggunakan Revenge Counter, yang merupakan serangan andalannya di atas full counter. Setelah penjelasan dari Gauthur, Henriksen pun mencoba pergi menjauh, tetapi Griamor mengurungnya di dalam bariernya. Meskipun Henriksen berhasil melepaskan diri, tetapi sudah terlambat bagi dirinya dan dia pun hancur berkeping-keping. Meliodas pun jatuh ke tanah dengan luka parah, dan Elizabeth bergegas ke sisinya. Mereka pun saling berpandangan, lalu diganggu oleh kedatangan raja. Para kesatria kudus itu pun berlutut dan memohon kepada raja untuk menghukum mereka karena mengabaikan permohonannya untuk menghindari perang suci. Mereka pun dihukum untuk terus menjadi kesatria kudus demi memulihkan kerajaan dan melindungi rakyat. Raja pun berterima kasih kepada Seven Deadly Sins karena telah melindungi kerajaan dan merawat putrinya. Meskipun mereka telah dijebak. Raja juga memuji putrinya karena telah berhasil menemukan Seven Deadly Sins atas kemampuannya sendiri. Lalu Elizabeth pun mulai menangis karena dia tidak cukup kuat untuk menyelamatkan Hulk. Meliodas pun memberitahu Elizabeth bahwa Hulk tahu dia telah melakukan semua yang dia bisa. Setelah itu Meliodas pun menjanjikan Hulk untuk memberikan lebih banyak makanan sisa jika dia kembali. Namun secara ajaib setelah mendengar perkataan tersebut, Hulk yang awalnya hitam dan membeku tiba-tiba hancur dan berubah menjadi asap, lalu dia pun menjadi versi yang lebih kecil. Semua orang pun bersorak riang gembira dan merayakan kedatangan Hulk kembali. Namun sayang sekali season 1 part terakhir harus berakhir sampai di sini kawan-kawan. Sampai jumpa lagi minggu depan. Bye-bye.